Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dian Mayapada. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sepang, Kota Serang. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sebelum mempelajari modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja kepada murid. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, sehingga saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitifnya saja. Misalnya, ketika mereka sedang mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika murid sudah mencapai nilai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Dan saya pun menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran berpusat kepada guru atau yang disebut teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan murid apakah sudah paham materi yang diajarkan atau belum, karena fokus utama saya hanya kepada ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta murid untuk mendengarkan dan mempelajari materi yang diajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami seutuhnya. Sehingga sering merasa gagal jika banyak murid mendapatkan nilai di bawah KKM pada saat mengerjakan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitifnya saja, tetapi aspek budaya, psikomotor, afektif, sosial, dan spiritual. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus bersabar dan ikhlas agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik anak, karena setiap anak dilahirkan sangatlah unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya harus merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya juga harus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan konsep memerdekakan anak.
Lalu, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.